Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku, sahabatku, temanku, satu rumpun, satu Nusantara. Oke, langsung mulai aja ya. Jadi jangan berlama-lama, sahabat-sahabat dan saudaraku. Oke, untuk cash di Malaysia per tanggal 20 Jun 2020 adalah cash baharunya cuma 21, sahabat-sahabat. Sikit banget ya. Cash impor 2, cash tepatannya 19. Wow, cash tepatan banyak sahabat-sahabat di sini ya, sahabat-sahabat. Cash sembuh baharu 76, dua kali lipat dari cash yang apa ya? Cash baharu ya, sahabat-sahabat ya. Alhamdulillah. Untuk cash kematian baharu zero. Udah berapa hari nih zero zero. Wih, mantul, mantap betul. Oke, jumlah cash aktif adalah 289 ya. Sikit lagi. Sikit lagi. 2 hari, 3 hari lagi nih. 1, 2, 3, 4. Bisa dihitung pakai jari ya, sahabat-sahabat ya. Pakai jarinya Ipin Upin bisa. Lepas tuh jumlah cash sembuh 8.146, sahabat-sahabat. Mantul. Oke, untuk tanggal 21 Jun 2020-nya, cash baharunya lebih rendah daripada tanggal 20 ya, sahabat-sahabat. Ini cuma 16 ya, 16. Cash impor 3, cash tepatan 13. Nampaknya di sini cash tepatan lebih banyak daripada cash impor, sahabat-sahabat ya. Oke, cash sembuhnya lebih rendah dari sebelumnya, jauh sekali, sahabat-sahabat ya. Oke, untuk kematian baru zero lagi, zero, zero, zero. Oke, untuk jumlah cash aktif ya 295. Saya yakin nih ya kalau 3 hari ke depan 100 100 100 dah sikit banget. Oke, jumlah cash sembuh 8.186 ya, sahabat-sahabat. Tania saya ucapkan ya. Sekejap lagi kalian menang ya. Bukan menang 100% ya. Ibaratnya lebih lega. Bisa bernapas lebih lega. Ya kan? Oke, bagaimana di Indonesia? Oke. Untuk di Indonesia ya, per tanggal 20 Jun 2020 adalah 1226 cash baharu ya. Jadi totalnya nih yang positif 45.029 orang, sahabat-sahabat. Untuk jumlah sembuhnya 534. Alhamdulillah ya. Cash aktifnya 1000, yang sembuhnya setengahnya, sahabat-sahabat ya. Bahkan ini lebih dari setengah ya, 60% lah. 40%, sorry, 40%. Cash sembuh keseluruhannya 17.883 ya. Kematiannya 56 ya. Di sini kematiannya tinggi, sahabat-sahabat ya. Totalnya adalah untuk kematiannya adalah 2.429 ya. Oke, next bagaimana di tanggal 21-nya? Oke. Di tanggal 21-nya ya, cash baharu di Indonesia 862, lebih rendah dari sebelumnya, sahabat-sahabat ya. Alhamdulillah. Untuk keseluruhannya 45.891 ya, tertinggi di Asia Tenggara. Ya, mudah-mudahanlah bisa hilang secepatnya, saya berharap ya, sahabat-sahabat. Untuk yang sembuh nih 521 ya. Alhamdulillah ya, sahabat-sahabat ya. Yang sembuhnya itu 500 ya. Alhamdulillah, saya berharap semuanya sembuh semuanya. Oke, untuk cash sembuh keseluruhannya 18.404 ya. Untuk yang meninggal nih 36 ya. Puluhan orang meninggal per hari ya. Oke, untuk total yang meninggal nih per tanggal 21 ya, 2020 ya, 2465. Oke, sekian ya infonya, sahabat-sahabat. Saya tak nak cakap lebih-lebih ya, karena sebelum-sebelumnya saya cakap lebih-lebih, takutnya kalian bosan ya. Karena saya pun udah penat cakap tuh lagi, bosan. Oke, next sahabat-sahabat ya. Kebetulan ada saudara dari Malaysia yang WhatsApp saya. Dia bagi sebuah link ya. Lepas itu saya save, saya buka sekarang ya, sahabat-sahabat. Oke, ini nampaknya dari Metro, sahabat-sahabat. Tajuk dia adalah charge hanya RM1 untuk barisan hadapan. Wow, 1 ringgit. Are you sure, man? 1 ringgit.
Biasanya berapa sahabat-sahabat? Kalau normalnya macam itu, hari-hari biasa ya sahabat-sahabat, 10 ringgit, 15 ringgit ya. Kalau di sini ya, hari-hari biasa ya, kalau pangkas rambut kalau di sini sebutnya ini 4 ringgit, RM4 kalau di sini ya. Kalau salon lebih mahal justru. Murah sekali sahabat-sahabat ya. Salut ini. Ini untuk barisan hadapan. Mantul, mantul. Mantap betul. Oke, saya akan bacakan sahabat-sahabat ya. Memang tiada untung pun, tetapi saya berpegang kepada konsep semakin kita memberi, pasti ada rezeki datang dalam berbagai bentuk. Yes, jangan takut memberi ya, pasti nanti dibalas sama Allah saat itu ya. Tapi kalau bila tak saat itu pun nanti untuk tabungan di akhirat nanti ya. Intinya kalau kita nak memberi itu ya ke keluarga dulu baru orang lain ya. Intinya keluarga dulu ya. Kalau keluarga udah cukup baru orang lain. Itu prinsip saya. Dan alhamdulillahnya sahabat-sahabat ya, ada aja rezeki ya sahabat-sahabat. Karena kita memberi pasti dibalas. Oke, sampai mana tadi ya? Kata Muhammad Azrin Yahya 30 ya. Pemilik kedai gunting rambut di Taman Ceras, Indah Kuala Lumpur itu menawarkan khidmat gunting rambut pada cas RM1 untuk petugas barisan hadapan lelaki merakumi kaki tangan kesehatan tentara polis pekerja penghantaran. Jadi ini untuk tentara polis pekerja penghantaran ya kesehatan dibagi harga cas ya. Cuma RM1. Orang ini betul-betul baik sekali ya. Insya Allah lah pahalanya gede ya sahabat-sahabat, dan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala ya. Salut ya. Katanya dia menawarkan cas minimum itu bermula semalam hingga hujung Jun ini sebagai tanda penghargaan kepada golongan berkenaan. Jadi terharu sendiri saya sahabat-sahabat baca ini sahabat-sahabat, begitu dihargai ya para barisan hadapan di sana sahabat-sahabat. Kalau di sini dihalau macam madesu tuh orang yang menghalau tuh ya. Dan alhamdulillahnya masuk lokap ya sahabat-sahabat. Oke, memang niat saya mau bersedekah dengan cara ini sebagai tanda kesyukuran karena dapat beroperasi semula selain menghargai pengorbanan petugas barisan hadapan ya. Kalau tanpa barisan hadapan ya kedainya selalu akan tutup ya. Itu berkat ya barisan hadapan, pemerintah dan masyarakat. Ketiga-tiganya itu ada kerjasama yang sangat baik. Oke, dengan hasil kerja keras dan penat lelah mereka itulah kami kini dapat membuka semula kedai gunting rambut ini selepas 3 bulan tutup katanya. 3 bulan ya. Saya berapa bulan di sini? 5 bulan. Setahun jangan-jangan. Wiset. Menurutnya, golongan terbabit hanya perlu menunjukkan pas tugas dan aplikasi digunakan untuk melayakan mereka menerima manfaat itu. Ya, harus ada bukti ya supaya nanti kan ini betul-betul barisan hadapan ya. Nanti kalau takutnya ada yang tipu ya, mengaku-ngaku sebagai barisan hadapan ya. Nah, itu masalahnya. Rugi juga yang punya kedai ya kan. Tapi no problem lah. Jangan bilang rugi ya. Insya Allah diganti. Oke. Sebenarnya saya hendak beri percuma saja. Tetapi kebanyakan orang tidak selesa dan tidak mahu menerimanya. Jadi barisan hadapan ini jadi segan lah sobat-sobat ya. Bila dibagi percuma ya. Jadi saya hanya berkenaan cas paling minimum. Tetapi untuk kaki tangan saya, mereka tetap dibayar gaji macam biasa dan setimpal dengan kerja dibuat. Ini majikannya baik kali ya sahabat-sahabat ya. Gajinya full untuk pekerjaannya ya sahabat-sahabat ya. Tidak dikurangi nih. Allah Akbar. Semoga orang-orang macam ini banyak ramai sahabat-sahabat ya. Insya Allah ini. Dunia damai. Oke. Daripada segi sambutan pula memang amat menggalakkan sampai kami terpaksa hadkan 10 orang saja sehari untuk promosi khas ini. Tetapi jika lebih kami terima juga bergantung kepada permintaan selagi tidak melanggar
prosedur operasi standar atau SOP ditetapkan katanya. Anak kelahiran Batu Pahat Johor ini berkata, Johor, 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 luaskan kuasamu, ya. Kak Ina, banyak saya kenal-kenal tuh. Si bukan Enci, siapa ya? Orang Johor siapa lagi? Lupa saya sobat-sobat ya. Orang Johor. Pihaknya juga menghargai pelanggan setia melalui cabutan bertuah bermula 15 Julai hingga 15 Agustus ini dengan menawarkan paket percutian dan uang tunai kepada 5 pemenang bertuah. Mantep banget coy. Saya lega kedai gunting rambut dapat dibuka karena kami antara sektor perkhidmatan paling terjejas ya. Saya tahu terjejas apa itu ya. Terdampak lah ya. Teruk akibat wabah. Sepanjang perintah kawalan pergerakan atau PKP, setiap hari ada saja pelanggan menghubungi. Malah ada yang sanggup tunggu 3 bulan untuk gunting rambut dengan kami. Masya Allah, orangnya ini selain baik mungkin ramah ya sobat-sobat ya. Salut sih. Sampaikan kami terima lebih 700 seranai pelanggan menunggu. 700 orang, hampir 1000 ya. Kalau satu orangnya 15 ringgit ya, kali 1000, 15.000. Buset. Sehari itu ya. Sebulan berapa tuh? Wih, kaya raya deh. Oke, nah itulah manfaat memberi itu. Jadi kami anjurkan inisiatif seumpama ini sebagai tanda penghargaan kepada pelanggan karena menyokong dan percaya dengan hikmat kami katanya. Sementara itu anggota polis Jumeli Jominit, namanya susah ya, 31 berkata dia berterima kasih kepada Azrin berikutan menawarkan hikmat cas RM1 kepada petugas barisan hadapan sepertinya. Saya bukanlah pelanggan tetap tapi dapat tahu mengenal promosi ini selepas dimaklumkan pemilik kedai ini ketika membuat pemantauan di kedainya sebelum ini. Saya rasa amat dihargai dan berterima kasih karena kepadanya sekurang-kurangnya saya jimat dan tidak perlu membayar harga biasa RM30 pada hari ini. Jadi hari-hari di sana itu kena charge RM30. Berarti kalau diringgitkan berapa? Kalau dirupiahin berapa ya? Hampir 100.000 sekali gunting. Ini salon atau apa ini? Mahal juga sahabat-sahabat di sana ya sahabat. Kirain di sana cuma RM12 sampai RM10 ya. Tapi di sini sampai 30, 100.000 kalau dirupiahin. Mahal juga ya. Kalau di sini kalau udah 100.000 itu udah salon yang mall sahabat-sahabat ya, bukan pangkas rambut. Pangkas rambut di sini cuma RM4, murah ya. Tapi saya tak nak di pangkas rambut saat ini ya. Mereka tak ini ikut SOP ya, macam biasa aja itulah. Dan untuk yang punya kedai ini sahabat-sahabat, semoga dilimpahkan rezeki yang melimpah, panjang umur, sehat selalu ya sahabat-sahabat. Karena dia baik sekali sahabat-sahabat. Bagi RM1 doang ya. Lepas tuh bagi gaji ke karyawannya full, tak dipotong ya. Tuh. Tapi kan penghasilannya gede juga nih. Sebelum wabah ini kan. Satu orang sehari itu 700 orang. Taruhlah paling sepi-sepinya, tak ramainya 300 orang. Wih, gede juga ya. Kali bertahun-tahun dia buka kedai itu kan. Oke, next sahabat-sahabat ya. Sebelum ke video utama ya sahabat-sahabat, saya nak share sesuatu kepada kalian ya. Ada sebuah video ya sahabat-sahabat. Kalau Gunung Merapi di Sleman, Yogyakarta itu meletus atau meletup sahabat-sahabat ya. Oke, saya akan kasih tunjuk sahabat-sahabat ya. Jom. Saya share kepada kalian sahabat-sahabat ya, situasi kondisi di Indonesia macam mana ya. Kita berbagi lah sahabat-sahabat ya. Oke, langsung kita play aja. 1, 2, 3, play. Terjadi letusan Merapi pagi ini. Nampak sahabat-sahabat tuh. Minggu 20 pagi ya ini meletupnya ya. Juni 2020. Sampai langit loh. Pandangan dari arah Ponolelo Sawangan setelah ketep arah Boyolali. Di Boyolali ini. Awan panas terlihat cukup tinggi membumbung ke angkasa.
demikian. Nah, sahabat-sahabat, saya cukup sedih sahabat-sahabat ya. Karena kenapa ya? Tak jauh dari gunung tersebut ya, Gunung Merapi ini ya, ada anti saya. Udah saya anggap emak saya sendiri ya. Saya pernah ke Jogja itu tahun 2018 ya. Saya tidur di rumah dia. Dia udah anggap saya itu macam budaknya sendiri sahabat-sahabat ya. Aduh. Oh ya sahabat-sahabat ya, kalau kalian pergi ke Yogyakarta ya, ke Sleman ya, kalian wajib ke sini ya. Kalau tak meletup ya, nanti kalau sudah normal, tidak ada wabah ya. Di sini tuh sejuk sahabat-sahabat, macam surga. Surga, kepala botak engkau Sunan Surga. Surga itu tidak bisa digambarkan. Sangat indah surga itu ya. Sangat indah. Dunia itu keindahannya itu tuh, tidak terbayangkan lah sahabat-sahabat ya. Sunani mengada-ngada aja. Sejuk ya sahabat-sahabat. Pemandangan cantik sangat sahabat-sahabat ya sana. Kebetulan saya pernah melancong di sana. Oke sahabat-sahabat, next ke video utamanya sahabat-sahabat ya. Kebetulan di sini ada sahabat Malaysia ya, suruh ngereaction ya. Tajuk dia adalah negara Malaysia kirim bantuan sembako untuk perbatasan Indonesia. Sembako itu makanan asas kalau bahasa Melayunya sahabat-sahabat ya. Kalau di Indonesia itu sembako ya sahabat-sahabat ya. Kebutuhan makanan lah. Oke, kita akan tengok seperti apa ya videonya sahabat-sahabat ya. Oke, langsung kita play aja. 1, 2, 3, play. Antrian kendaraan. Di video yang kalian lihat ini adalah orang-orang yang sedang melakukan bongkar muat barang sembako yang didatangkan dari negara tetangga, yaitu negara Malaysia. Negara Malaysia mengirimkan bantuan sembako ke negara Indonesia yang berada di perbatasan. Ya Allah, terlalu amat ya. Proses bongkar muat barang ini dilakukan di antara perbatasan Indonesia-Malaysia, atau tepatnya di antara PLBN Badau Immigration Lebok Antu, Malaysia. Tuh pakai Sebelumnya pemerintahan daerah Kabupaten Kapuas Hulu meminta bantuan dari Malaysia untuk menyediakan kebutuhan sembako yang ada di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Dikarenakan ketersediaan sembako yang ada di daerah perbatasan sangatlah sedikit akibat dari lockdownnya Malaysia dampak 19. Seperti yang kita ketahui juga, selama ini dari dulu ada 5 kecamatan di perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu yang mengandalkan pasukan kebutuhan pokok seperti sembako dari Malaysia. Ini dikarenakan jarak tempuh serta biaya yang relatif terjangkau. Tepat pada tanggal 21 Mei 2020, Bupati Kabupaten Kapuas Hulu menghadiri serah terima sembako dari negara Malaysia ke Indonesia. Terharu Kabupaten Badar, Kabupaten Kapuas Hulu untuk memenuhi kebutuhan sembako di wilayah perbatasan. Pakai kereta Dalam besar kata itu. sambutan Bupati, dirinya mengucapkan terima kasih kepada Residen Sri Aman Sarawak, Konsulat Jenderal RI Kuching di Malaysia dan pihak terkait yang telah memudahkan sembako dari Malaysia untuk disuplai ke masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Selain itu juga Bupati Kapuas Hulu berharap agar Nas ini segera berakhir dan kita semua dapat beraktivitas seperti biasanya. Tuh, keretanya. Sekian informasi dari saya, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Oh, jadi kereta-kereta tadi, lori-lori besar tadi beratur tuh nak ambil bantuan tadi ya sobat-sobat. Macam apa? Makanan asas ya, sembako kalau di bahasa sininya ya. Terharu sekali sobat-sobat ya. Aduh. Memang ya Indonesia nih yang khususnya perbatasan antara Malaysia ya di Borneo ya, di Kalimantan itu. Memang belanjanya itu ya, kebutuhan pokok atau makanan asas itu lebih beli ke Malaysia. Karena kenapa? Lebih murah. Karena dari rumah mereka akses ke Malaysia itu lebih terjangkau aksesnya daripada dari rumah mereka ke Indonesia. Saya tengoklah berita di CNN apa Metro TV ya sahabat-sahabat ya. Heran ya sahabat-sahabat ya, warga Indonesia ya sendiri belanja di Malaysia lebih murah, di negara sendiri lebih mahal ya. Karena kenapa? Akses. Baik lagi ke akses ya sahabat-sahabat. Nah, makanya Bapak Joko Widodo ya buat jalan sebanyak-banyaknya untuk akses. Memang tak nampak sekarang, nanti 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian baru nampak. Nah, Indonesia ini sedikit lambat melangkah. Malaysia dari dulu ya buat jalan udah banyak ya. Indonesia baru-baru sekarang ya
dulu kemana ya. Sekarang nih Malaysia sedang fokus ke sumber daya manusia, Indonesia masih jalan ya, baru mulai nak memperbaiki sumber daya manusia ya. Apa itu sumber daya manusia? Pendidikan, kesehatan, nah itu ya. Oke, next lah saya akan bahas sahabat-sahabat ya. Ini karena videonya udah panjang ya. Tapi saya salut ya dan terima kasih kepada Malaysia ya membantu warga Indonesia di perbatasan. Ibaratnya mengurangi beban lah sahabat-sahabat ya. Karena saat ini kan ekonomi sedang turun ya. Banyak yang kena buang kerja. Itulah kasihannya. Terima kasih saya ucapkan ya. Saya mewakili lah. Biarkan tuh orang-orang yang resis yang tidak suka itu biarkanlah, mengoceh aja, membebel mereka. Oke sahabat-sahabat, mungkin cukup sekian video dari saya. Oke, jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.